wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Rudy Rinaldi. Sekarang kita akan membahas tentang SPSE versi 4 ya. Jadi kalau kita lihat di versi latihan, ini saya sudah login sebagai penyedia 1 gitu ya. Kita lihat di bawahnya seperti ini, SPSE 4.4 ya. Jadi ketika login itu ada pelindungan password ketika masuk gitu ya, tidak langsung. Nah kalau di dalamnya, kalau kita lihat salah satu paket, contoh paket gitu ya, nah ini seperti ini ya. Jadi ada beberapa perbedaan-perbedaan. Nah kalau kita lihat di LPSE Jawa Barat, contohnya gitu ya, kita lihat ini masih menggunakan versi 4.3 ya. Ini mungkin belum, sekarang bahkan sudah muncul versi 4.5 gitu ya. Itu yang perlu kita pelajari, apa saja perbedaan-perbedaan dalam paket-paket pengembangan aplikasi SPSE 4.4 ini. Nah, kalau kita lihat di paparan dari yang disampaikan oleh LKPP bahwa pengembangan aplikasi 4.4 ini meliputi beberapa bagian. Satu, yang pertama penyesuaian fitur-fitur tender atau non-tender disesuaikan dengan Perpres 16 ya, atau Perpres 12 2021 dan turunannya per EKPP, SDP, SK Kepala, SE Kepala, dan User Guide dan lain-lain. Terus penambahan modul aplikasi Monep lokal atau AML gitu ya, dan perbaikan minor lainnya. Yang pertama yaitu tentang penyesuaian fitur yang pertama yaitu tentang mekanisme two-step login penyedia, nah atau non penyedia atau admin gitu ya. Nanti ada input password dan juga kode captcha. Kode captcha itu yang ini ya. Jadi kalau kita baca ini tidak bisa dibaca sama robot, jadi hanya bisa dibaca oleh manusia. QIC4PZ. Ini ada coretan itu supaya menyamarkan gitu ya. Takutnya ada usaha-usaha untuk login secara acak gitu ya. Nah, kode captcha ini pastinya berubah gitu ya setiap kali PPK atau user penyedia atau Pokja itu untuk login ini captcha-nya pasti berbeda-beda ya untuk pengamanan. Itu yang pertama. Selanjutnya yaitu untuk mekanisme two-factor authentication atau 2FA, yaitu login penyedia, non penyedia dan admin itu berdasarkan ini ya. Jadi berdasarkan ketika dia datang gitu. Makanya ini penting, jangan sampai kita meminjam-minjamkan user ID sama password kita gitu ya. Apalagi yang pengusaha itu kalau misalnya sangat berbahaya gitu ya. Takutnya digunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya untuk penyesuaian fitur selanjutnya adalah untuk penambahan role ASN untuk keperluan aplikasi bela pengadaan gitu ya. Jadi untuk PP bisa sebagai PNS, non PNS yang ditunjuk oleh pimpinan kepala daerah. Jadi sebagai pemegang kartu kredit pemerintah ya, untuk sebagai single sign on ke aplikasi bela pengadaan. Jadi masuknya melalui SPSE juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat di SPSE itu ada aplikasi lainnya gitu ya. Kalau kita sudah masuk, itu ada aplikasi lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu penambahan bentuk usaha perorangan saat pendaftar menjadi penyedia baru gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita dilihat di Perlem 12 atau di Perpres bahwa ada yang namanya usaha perorangan. Nah ini ya. Jadi user ID-nya untuk siapa nih? CP, PT, usaha dagang, koperasi, firma, perusahaan dagang, perusahaan asing, atau lembaga penyiaran publik atau usaha perorangan. Nah ini user ID-nya sebagai apa gitu ya. Jadi didefinisikan lebih detail lagi. Nah, selanjutnya untuk kita lihat untuk penyesuaian fitur tender gagal, pengelompokan hasil evaluasi. Nah, jadi setelah suatu tender misalnya gitu ya, itu ada gagal, nah itu ada opsi-opsi apa yang harus dilakukan Pokja.
Ini misalnya evaluasi ulang, terus menyampaikan penawaran ulang, atau tender batal. Itu semuanya ada kondisi apa yang harus diambil Pokja, sehingga kita misalnya harus evaluasi ulang nih. Itu di Perlem 12 sudah jelas gitu ya, misalnya untuk tender ulang seperti apa. Nanti kita akan jelaskan untuk detailnya di penjelasan Perlem 12 ya. Nah, untuk selanjutnya penyesuaian fitur itu yaitu adanya fitur penunjukan langsung gitu ya. Prakualifikasi, tindak lanjut, atau prakualifikasi ulang. Nah, di sini ya. Jadi ada metode kualifikasinya itu prakualifikasi baru atau tindak lanjut kualifikasi ulang dengan yang gagal gitu ya. Jadi dipisahkan lagi. Kalau dulu prakualifikasi ya prakualifikasi aja gitu ya. Selanjutnya yaitu penambahan fitur pembulatan nilai HPS. Nilai HPS itu dibulatkan ya. Jadi menampilkan nilai total sebelum pembulatan dan nilai total setelah pembulatan. Jumlah harga ini adalah sebelum pembulatan ya. Jadi 800 juta ditambah pajak ini dibulatkan menjadi 880 ditambah 10% ya, 800 tambah 10% ditambah 80 juta ini pembulatannya. Nah, terus di sini juga ada keterangan-keterangan kalau misalnya upload rincian HPS, silakan upload rincian itu menggunakan template rincian HPS yang sudah di-download. Jadi di sini ada format Excel untuk mengisi ini gitu ya. Jadi formatnya untuk HPS itu seperti ini. Jadi ada nomor, jenis barang atau jasa yang dikeluarkan, terus satuannya apa, volumenya seberapa, harga satuan seperti apa. Nah, ketika ini kita menggunakan template HPS itu otomatis nanti tinggal diisikan, diupload ke sini itu otomatis mengisi ya. Kebayang kan kalau misalnya yang itemnya itu ribuan item itu sangat kalau diketik satu-satu lumayan memakan waktu. Tapi kalau misalnya kita upload, tapi ya itu ada syarat-syaratnya gitu ya. Harus sesuai dengan format ini, template-nya jangan dirubah-rubah. Yang kedua, penulisan harga biayanya itu jangan menggunakan titik atau koma. Jadi langsung aja 800 juta 800 kosongnya 6 kali gitu ya. Jadi nggak pakai titik, nggak pakai koma. Nah, ini juga jangan mengubah nama kolom ya. Mengubah nama kolomnya misalnya ini dirubah satuannya. Udahlah, tambahan per apa gitu ya, pakai dioprek gitu ya. Gunakan tanda koma sebagai pemisah desimal. Ini kalau misalnya ada komanya, ya komanya di akhir bisa gitu ya. Petunjuk pengisian rincian HPS menggunakan tabel. Untuk menambah ini tabel di bawah, untuk mengunci baris silakan checklist. Nah, ini dikunci ya. Ini kunci baris itu di sini. Jadi tidak bisa dirubah oleh peserta tender. Nah, selanjutnya kita lihat fitur ini yang tadi ya, fitur kunci baris. Fitur kunci baris yang ini. Nah, ini kunci baris. Jadi ini misalnya jasa konsultansi tidak bisa dirubah gitu ya, tidak bisa dirubah ininya. Pris gitu ya yang ini. Selanjutnya yaitu adanya fitur untuk jasa non konstruksi dengan jasa konsultasi brand usaha. Nah, ini sekarang dipisah ya, jasa konsultansi itu sekarang dipisah. Ini masuk kemana nih, non konstruksi atau konstruksi gitu ya. Jadi sekarang dipisah, jadi harus sangat jelas kalau misalnya yang konstruksi, konsultan konstruksi yaitu yang berhubungan dengan nantinya itu ke perencanaan bangunan gitu ya. Tapi kalau yang non konstruksi itu bisa ke perencanaan wilayah gitu ya, pengadaan jasa untuk pembuatan website seperti itu untuk konsultan non konstruksi ya. Kalau yang konstruksi itu misalnya untuk pengawasan itu masuknya konstruksi seperti itu. Dipisahkan sekarang sudah lebih jelas lagi. Terus untuk menambah penyesuaian fitur yang selanjutnya yaitu menambahkan pilihan prakualifikasi atau paskualifikasi dengan harga terendah ambang batas. Nah, ini sebetulnya metode evaluasinya sudah ada di Perpres 16, tetapi sekarang sudah ada yang lebih banyak pakai, tetapi di sistemnya belum ada gitu. Sekarang sudah ada ya. Harga terendah ambang batas itu harga terendah, jadi harga penawaran yang paling murah secara dan menguntungkan secara negara, tetapi harus lolos ambang batas lolos teknis gitu ya, seperti itu pengertiannya.
Nah, kalau kita lihat di penyesuaian fitur selanjutnya yaitu adanya opsi penggunaan reverse auction untuk pengadaan jasa konstruksi. Nah, kalau dulu itu ya reverse auction itu dipakai gitu ya untuk reverse auction itu penawaran berulang ya, Bapak-bapak dan Ibu serta adik sekalian. Jadi reverse auction itu penawaran ulang kalau misalnya di sini HPS-nya itu 990 juta, terus kita nawar misalnya 800 juta. Nah, kita itu kalau reverse auction diberlakukan itu kita tahu gitu ya pas ketika pembukaan penawaran kita di posisi berapa. Nah, itu otomatis selama beberapa jam gitu ya tergantung pokjanya nanti di pengatur itu bisa ditawar lagi misalnya 800 juta. Aduh, kita peringkat ketiga misalnya gitu ya. Ada yang nawar 700, 750. Nah, kita bisa merubah harga penawaran itu sehingga kita bisa mencapai peringkat pertama, udahlah jadi 699 miliar gitu ya. Nah, itu kan secara apa? Ini tidak mungkin gitu ya untuk pekerjaan konstruksi harganya seperti beli beli barang gitu ya, bisa dirubah seenaknya karena kan konstruksi itu sudah menggunakan metode perhitungan yang sudah sangat jelas gitu ya, harga satuannya, HPS-nya, terus metode yang digunakan itu berimbas kepada besaran biaya yang kita tawarkan. Nah, kalau biaya tawarkan kita berubah-ubah seenaknya supaya menang saja, otomatis itu tidak bagus untuk nanti output hasil pekerjaannya. Nah, makanya sekarang kita ini biasanya di reverse auction untuk konstruksi itu tidak dipakai gitu ya. Selanjutnya adalah adanya fitur kualifikasi usaha ya. Jadi di sini kualifikasi usahanya itu apa nih? Menengah, kecil atau besar gitu ya. Jadi dipilih nanti. Nah, kalau misalnya di konstruksi sekarang kan 15 miliar ke bawah itu kelas kecil, 15 sampai 50 miliar gitu ya, 100 miliar itu kelas besar, kelas menengah. Nah, kelas besar itu di atas 100 miliar gitu, seperti itu misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini kualifikasinya sudah ada terpisah, jadi kalau kita lihat berdasarkan pagunya berapa nih 15 miliar. Meskipun beda 950 juta ini tetap kelas menengah gitu ya. Selanjutnya kita lihat juga tentang adanya penyesuaian persyaratan kualifikasi jenis pengadaan pekerjaan konstruksi buat persyaratan kualifikasinya. Nah, ini syarat-syarat kualifikasi apa nih yang akan kita sudah didetilkan gitu ya, disesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru, apa yang akan dipakai Pokja gitu ya. Persyaratan kualifikasinya ini tinggal di checklist otomatis disimpan, tapi kalau misalnya ini kurang, ada penambahan, silakan ini ditambah syarat kualifikasinya. Yang penting tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Nah, ketika kita simpan di sini, itu yang otomatis nanti yang harus dipenuhi oleh penyedia itu ya syarat kualifikasinya seperti ini, harus memenuhi seperti ini gitu ya. Seperti itu. Nah, juga untuk penyesuaian untuk persyaratan kualifikasi di informasi tendernya di publik gitu ya. Ini yang ketika tadi yang sebelumnya kita checklist semua sama Pokja, ini yang tampil di persyaratan kualifikasinya ketika seorang itu melihat paket ya akan sama gitu ya dengan seperti itu. Kalau kita lihat di sini, nah ini misalnya gitu ya. Ini yang pekerjaan eh, di berandanya kita lihat. Nah, ini yang konstruksi misalnya ya. Ini salah satu paket kita lihat. Nah, ini syarat-syarat kualifikasinya gitu ya. Ini apa? Yang tadi kita checklist di itu sehingga muncul persyaratan di umumnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di fitur selanjutnya yaitu dalam evaluasi kualifikasi. Nah, evaluasi kualifikasi di sini administrasi ya. Evaluasi penawaran itu terdiri dari 5 ya. Jadi ke evaluasi 3, yang satu adalah pembuktian kualifikasi. Administrasi tadi kita jelaskan, evaluasi kualifikasi yang tadi kita checklist sama Pokja ini harus memenuhi semua. Ini sistemnya ada atau tidak, kalau tidak ada berarti tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya ya, berarti gugur. Nah, selanjutnya untuk pembuktian kualifikasi ini ya, di pembuktian kualifikasi juga ada
fitur-fitur yang tadi di kualifikasi ini sudah disyaratkan, ini kita buktikan nih, kita undang biasanya ya. Tapi kalau misalnya diundang juga ada hal-hal yang setelah di pembuktian kualifikasi ada hal yang perlu diklarifikasi, biasanya Pokja akan berangkat ke lapangan gitu ya, ke lapangan untuk on the spot bagaimana sih kondisi sebenarnya di lapangan gitu ya, seperti itu. Nah juga untuk administrasi gitu ya, ini ada checklist juga. Ini masa berlaku penawaran. Masa berlaku penawaran itu tinggal mengisi disesuaikan dengan LDP ya. Terus dengan dokumen tendernya. Terus surat penawaran ini sebagaimana tercantum dalam SPSE, ini sudah ada template-nya di SPSE, tinggal mengisi sedikit gitu ya. Jadi standar sudah ada. Jaminan asli penawaran. Nah, ini jaminan asli itu kan jaminan asli itu harus diserahkan kepada Pokjanya sebelum penutupan gitu ya. Jadi harus diserahkan. Nanti kita bicara tentang jaminan apa saja sih yang ada dalam tender itu. Terus KSO apabila ada. Nah, ini juga teknis ya, teknis seperti ini ada metode pekerjaan gitu ya. Untuk pekerjaan kompleks gitu ya. Terus daftar isi peralatan utama, isian peralatan utama nih. Ini kan berdasarkan bukti kepemilikan nih, contoh STNK, BPKB untuk peralatan dengan status milik sendiri. Nah, ini harus diperhatikan. Ini status milik sendiri. Nah, milik sendiri itu kan berarti milik perusahaan gitu ya, atas nama perusahaan atau milik ya direkturnya gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya ada yang STNK, BPKB, invoice-nya itu atas nama orang lain itu ya kita mohon maaf gitu ya, itu pasti akan digugurkan gitu ya karena tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang aturannya memang seperti itu ya. Terus bukti pembelian sewa beli ini ya kalau misalnya disewa atau beli, terus perjanjian sewa serta bukti daftar isian peralatan utamanya gitu ya. Kalau misalnya peralatannya ngakunya untuk hasil sewa gitu ya, itu bisa jangan jadi harus sinkron gitu antara ini daftar pemilikan di daftarnya itu misalnya milik sendiri, tetapi ketika kita klarifikasi itu ternyata milik sewa. Nah, itu juga akan meragukan Pokja gitu ya. Terus daftar personil, daftar rincian isian yang disubkontrakkan apa saja nih. Ini kan juga harus mensubkan nominasinya siapa gitu ya dengan perusahaan kecil. Nah, juga untuk formulir TKDN. Ini apabila memenuhi syarat diberikan preferensi harga ya. Ini kandungan dalam negeri biasanya untuk pengadaan-pengadaan yang memerlukan peralatan gitu ya dan barang-barang yang produksi dalam negeri. TKDN itu tingkat kandungan dalam negeri ya. Nah, terus untuk harga ini ada yang penawaran harganya berapa gitu ya, tercantum dalam surat penawaran harga, terus dalam daftar keluaran dan harga untuk kontrak rumsum, untuk kontrak harga satuan, daftar kualitas dan harga. Nah, terus rincian harga ini juga khusus apabila evaluasi kewajaran di bawah 80% akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi. Jadi, bapak-bapak yang akan menawar di bawah 80% itu pasti akan diminta rincian keluaran dan harga ya. Khususnya apabila evaluasi kewajaran harga dia bapak menawar 80%. Pasti akan ditanyakan itu. Nah, fitur selanjutnya yaitu untuk penyesuaian syarat dokumen penawaran gitu ya. Isi dokumen penawaran. Isi dokumen penawaran, nah ini masa berlaku itu disesuaikan dengan LDP ya, daftar pengisian. Terus untuk isinya, nah itu misalnya dokumen penawaran itu apa saja nih? Ini terdiri dari teknis, administrasi, teknis, dan harga gitu ya. Ini yang harus ada gitu ya. Ini minimal daftar SIMAK yang harus ada. Jadi saya sarankan kepada penyedia-penyedia yang akan ikut tender, daftar SIMAK ini harus ada ya. Jadi di checklist. Ini sudah ada belum? Sudah ada, sudah ada, sudah ada. Jadi checklist ya. Jangan sampai ada yang kelewat gitu ya. Itu karena akan menggugurkan seluruh penawaran. Itu harus hati-hati. Yang selanjutnya yaitu fitur penyesuaian surat dokumen penawaran gitu ya. Nah, untuk evaluasi administrasi di sini masa berlakunya ini sesuai enggak gitu ya. Nanti untuk dievaluasi sama Pokja gitu ya. Nah, ini udah harus daftar simak tadi gitu ya.
Nah, ini kelengkapan dokumen teknisnya lengkap. Kalau tidak lengkap, berarti tidak lulus. Ini apa alasannya? Misalnya masa berlakunya kurang gitu ya. Masa berlakunya surat penawarannya tidak diisi gitu ya. Nah, itu pasti akan menggugurkan untuk administrasi. Yang kedua untuk evaluasi teknis. Nah, ini kan ada evaluasi tadi ya. Evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, administrasi, teknis dan harga. Nah, ini data pengalaman perusahaan terdiri dari data organisasi perusahaan ada lengkap gitu ya kalau misalnya. Daftar pengalaman kerja 10 terakhir lengkap. Ini kalau misalnya perusahaannya setelah berdiri lebih dari 2 tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya baru berdiri ya tidak tidak disyaratkan gitu ya. Tetapi kan di sini disyaratkan KD ya, kemampuan dasar, berarti harus berpengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek yang ya itu dari bertingkat gitu ya, dari misalnya yang pengadaan-pengadaan langsung, setelah itu ikutan tender yang kelas kecil gitu ya. Nanti KD-nya kan kalau misalnya baru menang yang 50 juta untuk rehab perbaikan, berarti kan bisa mengerjakan yang 150 juta tahun depannya. Terus bekerjakan lagi 150 juta, berarti tahun depannya bisa mengerjakan yang 450 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tahun depannya lagi bisa lagi meningkat ke 1,2 gitu. Seperti itu bisa untuk peningkatan kelas gitu ya. Nah, untuk teknis itu memang pengalaman perusahaan ini telah dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi itu akan pasti diminta berita acara serah terima gitu ya, kontraknya, setoran pajaknya seperti apa. Nah, itu peserta nanti akan diminta pembuktiannya. Terus peserta juga menyampaikan tambahan pengalaman pada yang sudah dibuktikan pada saat pembuktian. Tambahan pengalaman ini harus dilampiri bukti kontrak. Nah, ini ya. Jadi bukti kontrak, bukti potong pajak dan lain-lain. Maka itu untuk evaluasi teknis. Nah, selanjutnya yaitu untuk evaluasi harga dan biaya. Jadi ini lulus atau tidak itu kalau misalnya harga terkoreksi, ini harga terkoreksi otomatis ya sekarang sama sistem kalau misalnya sudah dibuka itu kita tidak ngetik manual gitu ya. Tes tidak lulus, ini kalau misalnya tidak lulus ya ini di apa alasannya gitu ya ditulis nanti tersampaikan sama perusahaan dan di publik gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu menghilangkan fitur-fitur menghilangkan fitur kirim dokumen kualifikasi tambahan di jenis konsultasi badan usaha konstruksi, terus menambahkan kelengkapan dokumen teknis, terus menambahkan pilihan kewajaran harga, terus menambahkan fitur sangka banding ya untuk dikonstruksi. Terus ada penambahan fitur menolak atau menerima sangka banding. Nah, kalau kita lihat ini sangka banding itu yaitu misalnya dalam tender konstruksi ya, dalam tender konstruksi satu perusahaan itu merasa dirugikan gitu ya, atau misalnya prosedurnya tidak betul, makanya mereka melayangkan sanggah. Nah, setelah sanggah ini itu dalam 5 hari kerja, misalnya sudah dijawab sama Pokja gitu ya waktunya, tetapi kita masih merasa belum puas dan merasa benar, silakan untuk mengajukan sangka banding dengan dilampiri jaminan sangka banding itu sebesar 1% dari HPS ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu integrasi ya. Integrasi nantinya itu dalam 44 ini ada penambahan AMEL ya. Penambahan AMEL itu adalah aplikasi monitoring dan evaluasi. Tetapi model aplikasi dilakukan oleh Direktorat PMPE ya. Ininya, tinggal daerah itu tinggal memanfaatkan saja. Selanjutnya adalah optimasi dan perbaikan, yaitu penyesuaian fitur penggunaan reverse auction jika terdapat 2 penawaran yang masuk dengan persyaratan lulus untuk pembuktian kualifikasi. Tapi untuk di luar konstruksi ya, jadi untuk non konstruksi. Kalau di konstruksi ini otomatis tidak digunakan. Terus perbaikan penarikan RUP, ini penggantian servis API-nya untuk menampilkan seluruh data RUP dengan beberapa flag. Terus penyesuaian juga upload dokumen penawaran di Appendo dan Spam Kodok. Nah, ini Appendo itu aplikasi pengaman dokumen ya. Nanti kalau misalnya di lain waktu kita akan belajar tentang Spam Kodok ini atau Appendo ya. Jadi bagaimana kalau kita di manual itu seperti bungkusnya ya. Jadi dokumen-dokumen kita yang akan ditawarkan kepada pemerintah itu kita bungkus juga dengan Appendo. Appendo itu aplikasi pengaman dokumen.
Jadi dimasukkan ada kode khususnya gitu ya di aplikasi itu, tinggal di drag and tinggal diinikan hash key-nya gitu ya, seperti itu. Nah juga ini di fitur 44 ini ditingkatkan security-nya karena beberapa kejadian juga ada yang jebol gitu ya untuk di Pokja karena mungkin ada security-nya kurang. Sekarang sudah ditingkatkan, ini bisa lebih aman lagi serta perbaikan-perbaikan minor lainnya seperti perubahan UI, UX, bug fixing dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian ya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Terus kalau misalnya ada yang perlu diskusikan juga silahkan di komen. Nanti insya Allah saya akan jawab. Terima kasih. Silahkan di like, subscribe, and share. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.